Bab 36. Kathy mengalihkan pandangannya karena malu melihat hal itu terjadi. Di beberapa bagian pikirannya, dia tahu bahwa pada titik tertentu pertanyaan yang tak terhindarkan akan ditanyakan. Kamu seharusnya tidak membiarkan pria menciummu dengan sembrono, kata-katanya menyinggung perasaannya. Alexander tidak bermaksud mengatakannya seperti itu, tetapi kemarahannya telah hilang sebelum dia bisa mencegah apa yang dia katakan. Maafkan saya tidak bermaksud seperti itu. Dia meminta maaf untuk mengurangi kerusakan sementara dia mengangguk tidak memenuhi tatapannya. Aku tidak bermaksud itu terjadi. Ini pertama kalinya, bisiknya pelan. Ini adalah pertama kalinya seorang pria selain keluarganya menunjukkan kasih sayang seperti itu. Aku tahu, sayang, wajah Alexander melembut sementara tangannya bersandar di pinggangnya dengan lembut. Membiarkan seorang pria menciummu dan tidak menegur membuat orang berpikir bahwa kamu baik-baik saja dengan itu karena begitulah cara masyarakat berpikir. Atau apakah Anda menyukai Lord Nicholas? Petik 2. Saya tidak, katanya cepat sambil menatap matanya dan menambahkan, saya pikir Lord Nicholas hanya bersikap baik kepada saya. Mungkin sedikit terlalu ramah. Jauhi dia, katanya terus terang membuat Kathy berkedip. Apa? Mengapa? Alisnya berkerut tanda tanya. Karena saya bilang begitu. Dia adalah pembicara yang manis dengan niat yang Anda tidak akan tahu. Petik 2. Tapi dia pria yang baik, bantahnya dan melihat matanya menyipit. Dan saya bisa menjadi orang jahat, dia merasakan peringatan dalam nada suaranya. Sampai Anda berada di bawah sayap saya mengharapkan Anda untuk berperilaku dan mendengarkan apa yang saya katakan. Jangan biarkan pria manapun menciummu, Catherine. Kami tidak ingin Anda jatuh ke tangan yang salah seperti sebelumnya, jadi bermainlah bersama. Petik 2. Lord Nicholas baik padanya dan dia yakin pria itu tidak memiliki niat yang salah padanya. Meskipun dia mencarinya, Tuan Alexander tidak memiliki hak untuk mengontrol siapa yang harus dan tidak boleh dia ajak bicara. Aku bukan milikmu untuk didengarkan. Dia berseru dan merasakan wajahnya memerah karena malu untuk kedua kalinya di malam hari. Maksudku kamu tidak bisa. Sangat tidak patuh, gumamnya sebelum tangannya bergerak dari pinggangnya ke punggungnya menariknya mendekat dan dia berbisik, apakah kamu ingin menjadi milikku? Apa tidak? Aku tidak bermaksud itu. Dia tergagap tiba-tiba merasa pusing dan matanya tidak fokus. Apakah dia salah dengar apa yang dia katakan? Atau apakah otaknya mulai berhalusinasi hal-hal yang bahkan tidak berani dia bayangkan? Santai. Aku hanya menggodamu, dia dengan lembut menenangkannya. Dia menemukan pemandangan itu menggemaskan melihatnya bereaksi seperti binatang kecil yang bingung. Ketika lagu itu akhirnya berakhir, Alexander melepaskan tangannya. Setelah dan Sakati pergi untuk berganti pakaian, mengenakan mantel di atas celana panjang dan kemeja yang dia pinjam dari sepupunya dulu. Dia sekarang berjalan bersama teman-temannya ke kota manusia dan melihat kebahagiaan memenuhi atmosfer. Itu mengingatkan pada saat dia menghabiskan hari halau bersama keluarganya. Kota tempat dia tinggal sebelumnya tidak merayakannya dengan mewah tetapi tetap saja itu adalah perayaan. Sekelompok anak berlari melintasi mereka dengan pakaian yang menarik dan pasangan yang lebih tua mengucapkan, Happy Hallow, kepada mereka. Cory menarik Kathy ke kerumunan melingkar yang telah berkumpul di depan mereka di mana pria, wanita dan anak-anak menari dengan riang. Dia tertawa dengan Cory ketika dia mencoba memutarnya dengan koordinasi yang salah. Dorothy dan yang lainnya bergabung untuk bermain-main dan bergiliran untuk berputar satu sama lain. Aku baik-baik saja, jawab Kathy ketika seorang gadis kecil mendekati Cory, ingin berdansa juga. Sebagian besar orang telah berkumpul di bagian kota ini, yang lain melihat drama jalanan kecil dan sisanya tersebar di sana-sini. Kathy bertepuk tangan bersama yang lain sementara dia berdiri di samping, menyemangati teman-temannya. Begitu mereka selesai melihat-lihat jalan setelah menari dan makan di rumah teman, mereka mulai berjalan kembali ke mansion. Itu adalah 20 menit berjalan kaki melalui hutan dan melalui jalan darat jarak 40 menit.
Dan mereka mengambil jalan melalui hutan dengan masing-masing memegang lentera di tangan mereka. Jika kamu tidak berlatih, kamu akan mematahkan lenganmu, kata Cory membuat Dorothy memutar matanya. Aku akan baik-baik saja, dengusnya. Jika kamu tidak berlatih, kamu akan mematahkan lenganmu, kata Cory membuat Dorothy memutar matanya. Aku akan baik-baik saja, dengusnya. Cory benar. Turnamen tanah bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, kata Faye berbalik. Mengapa Anda menambahkan nama Anda ketika Anda tidak tahu apa-apa tentang itu? Kupikir itu akan menyenangkan, gumam Dorothy seperti sedang dimarahi oleh orang tuanya. Dia idiot, komentar Cynthia sambil memeriksa kukunya. Turnamen darat adalah pertempuran untuk melihat petarung terbaik. Para elit menawar mereka, siapa yang akan menang atau kalah. Di satu sisi menjadi hiburan bagi para elit, di sisi lain yang ikut ambil bagian bisa terluka parah atau lebih parah kehilangan nyawa. Apakah tidak mungkin untuk menghapus namanya? Kathy bertanya dan melihat Matilda menggelengkan kepalanya. Sekali memberi, selesai. Tidak ada jalan keluar. Matilda menghela nafas sambil melihat sekeliling seolah-olah dia mendengar sesuatu di hutan. Yang terbaik, Dort. Kathy mengusap lengan teman-temannya memberi semangat. Hutan dipenuhi dengan suara jangkrik bersama dengan langkah kaki mereka saat mereka berbicara. Dari jauh mereka mendengar serigala melolong membuat mereka saling memandang saat angin mulai bertiup melalui angin memberikan rasa dingin yang menakutkan. Matilda mengangkat lenteranya, melihat ke arah mereka berasal. Kita seharusnya memilih jalan, Faye berbicara pelan. Lihat. Ada keluarga yang tinggal di sana. Jika terjadi sesuatu kita bisa meminta bantuan mereka, kata Cory sambil menunjuk sebuah rumah. Mereka benar-benar merayakan halau dengan baik tanpa lampu, kata Kathy melihat ke rumah yang gelap. Tidak ada tanda-tanda siapapun di sekitar rumah karena sunyi senyap selain suara mereka. Bisakah kita meminta air? Tanya Cynthia lelah. Aku juga haus, kata Dorothy sambil merentangkan tangannya sambil menguap. Sesampainya di rumah, Kathy bergerak maju untuk melihat celah di jendela dan sarang laba-laba yang tergantung di sekitar pintu masuk. Mereka mengetuk pintu dan terkejut menemukan pintu sudah terbuka. Halo, apakah ada orang di rumah? Kami bertanya-tanya apakah kami bisa mendapatkan segelas air. Cory meminta untuk menerima keheningan sebagai tanggapan. Halo. Dia memanggil lagi. Kurasa tidak ada orang yang tinggal di sini, jawab Kathy dengan cemberut. Keingintahuan pikiran muda membawa mereka ke dalam rumah. Seluruh rumah ditutupi dengan sarang laba-laba di setiap sudut rumah dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Saya heran mengapa rumah itu tidak dibongkar jika tidak ada orang yang tinggal di sini lagi, kata Matilda berjalan mengitari meja kecil sambil mengusap jarinya untuk merasakan debu di jari-jarinya. Apakah kamu pikir itu rumah hantu? Tanya Faye pada Cynthia sambil memeriksa tongkat seperti tongkat di ruang tamu. Jangan menakuti saya lebih dari yang sudah saya lakukan, jawab wanita itu saat dia berdiri di dekat pintu masuk menolak untuk melangkah maju melewati ambang pintu. Saat mereka berjalan di sekitar rumah, Dorothy dan Matilda pergi untuk melihat ke atas sementara yang lainnya tetap di bawah. Rumah itu memiliki terlalu banyak barang dan sepertinya bukan rumah orang miskin. Kathy bertanya-tanya mengapa rumah itu ditinggalkan. Dia berjalan ke ruangan lain dengan lentera di tangannya. Itu adalah ruangan besar dengan hanya satu jendela di sisi lain ruangan. Ruangan tampak dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan ruang tamu dan dapur. Memindahkan lentera, dia tersentak melihat seseorang duduk di lantai dan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Melihat lebih dekat, dia menyadari itu adalah boneka berukuran besar dan dia menghela nafas lega. Ada boneka lain yang duduk di lantai, beberapa dengan mata tertutup dan beberapa dengan mata terbuka. Mereka tampak aneh untuk beberapa alasan seperti boneka yang nyawanya diambil darinya, bukan karena boneka bisa memiliki kehidupan. Namun, mereka lebih cantik dari yang lain. Dia mendengar suara Dorothy dan Cory semakin dekat ke kamar sementara dia menatap mata boneka itu. Wah, mereka cantik. Pemiliknya pasti menyukai boneka. Dia mendengar Dorothy berbicara di belakangnya.
Cory membungkuk untuk menyentuh salah satu rambut boneka. Apakah ini rambut kuda? Mengerutkan alisnya. Kurasa begitu, jawabnya. Tidakkah menurutmu kalian sudah cukup menjelajah? Mereka mendengar Cynthia mulai tidak sabar. Dan mereka keluar dari rumah untuk bergabung dengan teman mereka. Saat mereka mulai berjalan menjauh dari rumah, Kathy berbalik untuk melihat rumah itu untuk terakhir kalinya dan melihat sebuah jendela melengkung dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Dia mendengar Matilda menanyainya dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada, dan mereka meninggalkan hutan. Bab 36